Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Bapak, Ibu, dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya pada hari ini yang berjudul Implementasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Saya Cici Afitra Barkah dengan nomor BP 2010-84-2021 akan mempresentasikan skripsi saya pada saat sekarang ini. Nah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dan mendesak untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Akan tetapi, akibat keterbatasan ekonomi, masyarakat harus membangun rumah tinggal seadanya yang serba kekurangan dan jauh dari standar layak huni. Rumah tidak layak huni atau RTLH didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak, maka harus dipenuhi syarat fisik itu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa aman. Sehingga dengan adanya penanganan dari pemerintah yang disebut bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat, sehingga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, terbentuklah Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25A Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan rumah tidak layak huni. Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, salah satunya dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Kota Padang menempati urutan kelima tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah rumah tidak layak huni 8.400 unit dan mengalami kenaikan sebesar 4.226 unit dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan masih belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di Kota Padang. Fenomena juga dapat dilihat pada masyarakat di Kota Padang yang tidak mampu untuk merehab rumah akibat perekonomian yang terbatas, sehingga rumah tersebut dibiarkan menjadi lapuk dan tidak terurus, serta jauh dari syarat keselamatan bangunan, dinding dari bambu dan kayu yang berkualitas rendah, MCK seadanya, lantai rumah dari tanah, dan lainnya yang jauh dari syarat rumah layak huni. Lalu, jumlah rumah layak huni di Kota Padang sudah mencapai angka 88,13%. Hal tersebut menandai masih adanya rasio rumah tidak layak huni yaitu sekitar 12%. Oleh karena itu, target keberhasilan dalam memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin masih belum tercapai secara maksimal. Selanjutnya terdapat kendala pada tahap administrasi yang dilaporkan ke dinas seperti proposal yang masuk tidak lolos dalam verifikasi dan adanya komponen yang kurang. Lalu ada juga seperti ketidaklengkapan administrasi kepemilikan tanah. Selanjutnya pengelolaan hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga perlu didukung dengan adanya kejelasan tugas dan sumber daya yang cukup. Sumber daya sebagai pendukung atau pendorong dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, baik SDM maupun non-SDM. Lalu fenomena empiris dan teoritisnya dapat kita lihat jumlah RTLH semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Padang. Karena Kota Padang sebagai pusat pemerintahan menjadi ibu kota dan sekaligus menjadi ibu kota di Sumatera Barat, itu tidak menutup kemungkinan masih banyaknya terdapat RTLH di Kota Padang tersendiri. Lalu belum meratanya penerima bantuan di setiap kecamatan dan masih ada yang belum terdata oleh pihak dinas ataupun kelurahan. Selanjutnya kuantitas SDM di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang masih belum memenuhi kebutuhan ideal baik dari segi manusianya maupun dari segi anggaran. Lalu kurangnya komunikasi dan sosialisasi antar lembaga yang terkait, yaitu antara pihak dinas dengan masyarakat penerima bantuan. Masalahnya yaitu bagaimana implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Tujuannya yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan yaitu dari seri Henry Utami, Roni Wulansari, dan Utari Sasabila. Teorinya pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu ada 6 variabel indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggara kegiatan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan yang terakhir kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Skema pemikiran bisa dilihat di sini. Lalu definisi konsepnya, yaitu kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Definisi operasionalnya itu memuat 6 variabel, bisa dilihat di sini.
Nah, yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitiannya itu bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pemilihan informannya yaitu purposive sampling, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu peneliti menjadi instrumen utamanya. Proses penelitiannya itu yang pertama merumuskan masalah, lalu observasi awal terkait informasi yang dibutuhkan dalam penulisan proposal, mengumpulkan data dan dokumen terkait, lalu selanjutnya teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Unit analisisnya yaitu lembaga pemerintah, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, dan teknik keabsahan datanya itu triangulasi sumber. Bab 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan yang mana bertanggung jawab terhadap pemerintah Kota Padang dalam menjalankan tugasnya, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Tugas pokok dan fungsi Disperkimnya itu membantu pemerintah wali kota Padang dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel demi keberhasilan pembangunan daerah. Visi dan misi Kota Padang yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas, dan mewujudkan perumahan yang serasi, selaras, dan yang terencana. Lalu struktur, tugas pokok, dan fungsi, yang mana yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perumahan, PSU, dan Kawasan Permukiman. Bidang yang menghandle bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini yaitu bidang perumahan, yang mana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang perumahan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, rekomendasi, penyediaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Tujuan dari program ini sudah dijelaskan dalam Perwako Padang nomor 25A tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di dalam laporan kinerja perangkat daerah atau LAKIP Disperkim Kota Padang tahun 2024. Namun, tujuan dari program ini belum bisa tercapai dengan maksimal karena program penerimaan bantuan perbaikan RTLH ini masih belum merata di setiap kecamatan. Selain itu, masih ada rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan masyarakat miskin yang tidak terdata dan belum tersurvei oleh fasilitator lapangan. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang memiliki RTLH sebagai calon penerima bantuan yang belum valid 100%, serta jumlah bantuan yang dibagikan per tahun belum seimbang dengan jumlah rumah tidak layak huni yang banyak dan selalu bertambah tiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat dari faktor keadilan, masyarakat yang menerima bantuan program perbaikan RTLH ini sudah hampir maksimal. Bisa dilihat dari hasil capaian target yang semuanya sudah hampir 100%. Lalu selanjutnya dari segi sumber daya. Pada indikator ini terdapat kekurangan dari segi sumber daya manusia dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu dari segi anggaran yang belum mencukupi. Kekurangan anggaran dalam program ini akan berdampak kepada sosialisasi dan pendataan informasi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Padang, serta kekurangan dalam alokasi dana dalam memaksimalkan perbaikan di setiap kecamatan di Kota Padang. Selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana. Dalam implementasi program ini di Disperkim tidak ada aturan khusus yang mengatur pegawai dalam menjalankannya. Para pegawai di Disperkim berpedoman kepada budaya kerja pemerintahan Kota Padang. Dengan adanya budaya kerja yang berlaku ini dapat menjadi pedoman Disperkim khususnya bidang perumahan dalam menjalankan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, budaya yang berlaku ini juga tidak menghambat jalannya program tersebut. Nah, lalu ada komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam pelaksanaan program ini, penting adanya komunikasi dan koordinasi karena semakin lancar dan komunikatif seluruh pihak, maka kesalahan yang mungkin akan dihasilkan bisa lebih sedikit. Sehingga karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar menunjukkan adanya kerjasama yang baik dan adanya kesadaran dari setiap anggota untuk saling berkoordinasi, baik dengan pihak luar yang terlibat seperti pihak kecamatan, kelurahan, pihak ketiga, dan kelompok sasaran, maka variabel komunikasi dan koordinasi dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu sikap dan kecenderungan para pelaksana atau disposisi. Terdapat persamaan dalam penerimaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Para informan yang peneliti wawancarai secara umum telah mendukung program tersebut, namun sebagai implementator, mereka masih memiliki persepsi lain untuk memperbaiki kekurangan program, yaitu proses sosialisasi yang masih belum merata ke seluruh masyarakat tentang program bantuan perbaikan tidak layak huni di Kota Padang ini.
Dengan adanya aturan tambahan ini diharapkan mampu membuat implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang dapat berjalan lebih baik dari saat ini. Lalu yang terakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pada kondisi sosial, masyarakat yang mendukung dan antusias terhadap program perbaikan rumah yang dilakukan oleh dinas. Pada kondisi ekonomi, karena masih tingginya angka kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Kota Padang membuktikan pelaksanaan program ini perlu dilakukan dan dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, dari kondisi politik dapat dilihat bahwa sudah dapat dukungan dari pemerintah dari segi anggaran dan perizinan kegiatan, serta bekerja sama dengan Pokir dan dinas lain, namun masih terdapat kendala dalam memaksimalkan jumlah rumah yang akan diperbaiki. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.